Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsya Aura Fitriani, Lingkungan NPM 23010151029. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari metodologi program audit. Pengertian program audit. Program audit merupakan dokumen kerja yang sistematis dan terstruktur yang disusun oleh auditor sebagai pedoman dalam melaksanakan bukti audit yang cukup dan tepat guna untuk mencapai tujuan audit. Program ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek penting dari objek audit diperiksa secara menyeluruh dan konsisten. Tujuan dari perancangan program audit adalah yang pertama, memastikan ruang lingkup sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang kedua, membantu pengawasan dan koordinasi antara anggota tim audit. Yang terakhir, menjadikan alat dokumentasi dan pertanggungjawaban prosedur yang telah dilakukan. Next, pemahaman entitas dan lingkungannya. Dari subjudul tersebut, hal-hal yang harus dipahami auditor antara lain, yang pertama ada struktur organisasi. Struktur organisasi ini membentuk suatu badan usaha, sistem pelaporan, dan hubungan antar bagian. Yang kedua, proses bisnis. Proses bisnis ini mengalurkan kegiatan operasional mulai dari pembelian hingga penjualan. Yang ketiga, lingkungan pengendalian. Dalam kebijakan manajemen, biodata organisasi, dan sistem pengendalian internal. Yang terakhir, faktor eksternal, peraturan pemerintah, kondisi ekonomi, dan persaingan pasar. Ada 3 penilaian dalam risiko audit. 3 komponen utama risiko audit ini antara lain, yang pertama, risiko inherent. Risiko yang membawa suatu transaksi atau risiko bawaan dalam suatu transaksi atau akun-akun karena sifat dasarnya, misalnya keserauan pencurian. Yang kedua, risiko pengendalian. Risiko pengendalian ini risiko yang bahwa kesalahan tidak dicegah atau tidak dideteksi oleh sistem pengendalian internal perusahaan. Dan yang terakhir, risiko deteksi. Risiko bahwa auditor gagal mendeteksi kesalahan material meskipun sudah melaksanakan prosedur audit. Penilaian risiko ini mempengaruhi jumlah dan jenis prosedur audit yang perlu dilakukan. Selain itu, auditor juga harus menetapkan tingkat materialitas, yaitu ambang batas kesalahan yang masih dapat ditoleransi. Next, perencanaan prosedur audit. Perencanaan audit meliputi langkah kerja yang dilakukan auditor dalam memperoleh bukti auditor. Prosedur ini mencakup yang pertama, prosedur analisis awal. Melibatkan perbandingan dan analisis terhadap data historis dan tren untuk mendeteksi ketidakwajaran awal. Yang kedua, pengujian pengendalian, task of control, digunakan untuk menguji keefektifan sistem pengendalian internal dalam mencegah atau mendeteksi kesalahan. Yang terakhir, prosedur substantif. Prosedur ini menganalisis data untuk menemukan hubungan yang tidak bisa atau tidak biasa sebagai indikasi kesalahan. Kesimpulan, dari metodologi perancangan program audit yang menyeluruh, tujuan untuk memastikan audit berjalan efektif, efisien, dan sesuai standar. Dengan memahami entitas, mengidentifikasi risiko, dan menyusun prosedur yang tepat, auditor dapat fokus pada area penting dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat. Hal ini mendukung tercapai tujuan audit dan peningkatan tata kelola entitas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.